warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan sayyidana abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsum min 'amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Shadaqallahul 'azim. Pertama-tama marilah sama-sama kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan manusia dengan seindah-indah bentuk, baik rohaninya maupun fisiknya, yang tidak ada bandingannya dengan makhluk lainnya. Kemudian juga Allah telah menciptakan salah satu di antara makhluk-makhluk Allah yang Allah berikan kepada manusia, yaitu akal. Yang akal ini tidak ada pada makhluk lain selain daripada manusia dan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu menyampaikan kepada umatnya, menitipkan melalui para sahabat, tabi'in sampai kepada para ulama, yang bahwa hendaklah kamu menjaga salah satu yang sangat istimewa pada tubuhmu, pada anggotamu, yaitu akal. Maka hinalah kamu kalau seandainya kamu mencoba untuk menghilangkan suatu makhluk Allah yang paling mulia yang telah Allah titipkan pada tubuh. Berikutnya kepada al dan sahabat beliau sekalian, para ulama mutaqaddimin maupun ulama mutaakhirin. Kata-kata kemuliaan saya kepada Abu Tunku Imam Masjid yang alhamdulillah yang baru-baru saja beliau diangkat sebagai imam besar di masjid yang mulia ini. Kata-kata penghormatan saya kepada panitia pelaksana pembangunan masjid, pengurus harian masjid, remaja masjid, dan juga bahagian-bahagian yang lain. Di antaranya kesemuaannya adalah untuk demi terwujudnya cita-cita, yaitu untuk menjalankan masjid yang sangat mulia ini. Maka mudah-mudahan dengan pelantikan imam masjid baru saja tidak lama, mudah-mudahan keempat orang ini, kelompok ini menjadi saling bahu-membahu, saling kerjasama, saling komunikasi, saling wasyawirhum fil amri, bermusyawarah di dalam berbagai urusan, yang namun juga tidak lari dari tugasnya masing-masing, dan juga tidak lari dari tempat yang sudah ditempatkan kepada mereka masing-masing. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, juga teristimewa sekali penghormatan saya kepada Al-Khadim SMS, yang beliau sudah pada hari yang berbahagia ini sudah kesekian lama, kesekian kali
untuk menjalankan yaitu syiar muhibbah subuh. Dan alhamdulillah juga setelah terbentuknya syiar muhibbah subuh, Ino karena gerakan pemuda subuh luar biasa. Kemudian juga baru-baru ini lahir lagi yaitu syiar jamaah subuh di Masjid Islamic Center. Mudah-mudahan abu-abu di Al-Khadim SMS juga ke depan berterbentuk yang lain loh. Di antaranya mungkin abu tanyo ba uronyo setiap hari Minggu kita orang tua pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Sementara bagaimana anak-anak gedanyo di rumah, sebab ada dakalan di para pelajar-pelajar untuk melaksanakan sholat subuh. Maka kepada Al-Khadim SMS juga mudah-mudahan ke depan belahi laun, walaupun dalam bentuk nama apapun, umpamanya benar gerakan pelajar subuh dan lain-lain. Mudah-mudahan sebagaimana ramalan demi ramalan yang bahwa kebangkitan Islam di tahun 2025 ada di Asia, terutama di negara Republik Indonesia, khususnya di Aceh. Mudah-mudahan dengan terbangkitnya yaitu sholat berjamaah di waktu subuh itu insya Allah akan terwujud. Sebagaimana kita melihat mendengar di negara Turki, bagaimana pemerintahan Turki membentuk kesatuan. Gerakan kemajuan di negaranya adalah itu pertama sekali melalui gerakan sholat subuh. Bahkan Yahudi dengan Nasrani sangat dia khawatirkan seandainya sembahyang subuhnya dedeng lagi sholat Jumat. Mudah-mudahan syiar muhibbah subuh saling butuh-butuhi gedanyo untuk membantu dan menjalankannya. Dan banyak organisasi-organisasi yang lain, umpamanya ino terbentuk Sirul Muqtadi, ino terbentuk Tastafi, terbentuk FPI, dan banyak organisasi-organisasi Islam yang lainnya. Legitanyo jangan saling mengklik. Baik kamu kun abu menyanyian tujuan untuk Islam. Baik kamu pegah-pegah, baik kamu bubruk. Ilung alhamdulillah, walaupun saya tidak aktif dalam organisasi, tidak aktif dalam kegiatan yang sudah dibentuk ini, tapi saya bersyukur kepada Allah mandung kegiatannya nalun sinan. Sebab juga ilun nasib di antara yaitu yang kegiatan yang harus lo lakukan, di antaranya kegiatan hidayah, kemudian kegiatan bakro nalung pegat bacut melalui dari pendidikan anak usia dini dari tahun lahir sampai dia beranjak kepada SD. Itu juga nasib lo pegat bacut sebagaimana kemampuan orang tua sendiri. Hadirin teristimewa sekali kepada para jamaah yang kabak uro yang berbahagiannya, karena mususah payah nijak dari ju'uk. Tujuan hana lain adalah juga untuk mensyiarkan dakwah dengan tabudah kita tajak dari ju'uk, na yang dari Panggoy, na yang dari Puntut, na yang dari berbagai daerah, berbagai tempat di Kota Luxmawi, yang tujuannya adalah supaya terbangkit urung-urung lingkar. Kadang-kadang yang rame hanya urung dari luar, sementara orang-orang yang di samping masjid kadang-kadang hanya sebahagian kecil. Yang tujuan mandum-mandum itu adalah semuanya supaya juga terbangkit untuk melaksanakan sholat berjamaah di sekitar masjid yang sudah kita yang sedang dijalankan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab abu tunggu sekalian, para jamaah berat murka Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat suara azan berbunyi, yang namun tidak tergerak jiwanya, tergerak jiwanya untuk melaksanakan salat berjamaah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Baiklah tungku sekalian, bak subuh yang berbahagianya dengan abu tungku sekalian umi nenek i'tiqaf. Si an lung nak pegak yaitu pada buah ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ulun tuan yang baca, abu tungku sekalian dan juga pribadi ulun tuan menjadi renungan, menjadi mau'izah, menjadi pelajaran, sehingga berhati-hatilah dengan berbagai hal yang sedang ditanyo jalankan di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Urung siklon yang ulun tuan muliakan, 500 tahun setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalam. Setelah itu Allah memerintahkan kepada kalam untuk mencatat semua kalamnya Allah. Lalu keringlah pena, keringlah kalam untuk mencatat semua firman-firman Allah. Sehingga tidak luput daripada kalam Allah sampai kepada seekor semut yang berjalan di tengah malam, yang hitam pekat. Tidak luput dari catatan kalam Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, setelah 500 tahun kemudian Allah Subhanahu wa taala nepegat akal. 500 tahun lehnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal. Setelah Allah menciptakan akal, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada akal, "Hai akal, gata adalah makhluk lun yang paling mulia. Gata adalah makhluk lun yang sangat istimewa. Tidak ada makhluk yang lain yang sangat mulia apabila dibandingkan dengan gata, hai akal." Maka pada saat itu Allah mengatakan kepada akal, "Wahai akal, laknat lung," kata Allah, "laknatku." Kata-kata laknat adalah suatu kata-kata yang sangat murka Allah dari segala kata-kata yang lain. Laknat lung Allah kepada hamba-hambaku. Pada saat nanti akal ini kutitipkan kepadanya, dia mencoba untuk menghilangkannya. Laknat lung Allah kepada yaitu hamba-hambaku. Pada saat aku titipkan engkau padanya, dia mencoba untuk menghilangkanmu, wahai akal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, berkaitan dengan suatu makhluk yang paling mulia pada tubuh dan nyawa tunggu sekalian, di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-30, di mana Allah nebegah, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman. Nahoi Allah kepada orang yang beriman, yang percaya, yang yakin, yang mengakidah. Ya hana nahoi berarti dalam ayatnya. Khususnya di Aceh. Aceh dan orang Aceh dan orang-orang yang tinggal di Aceh itu adalah sudah bisa kita pastikan beriman. Beriman adalah gepatih yang bahwa ada azab kubur, ada hari kebangkitan, ada pembalasan terhadap yang pernah kita lakukan semasa di dalam dunia, walau seberat zarrah sekalipun. Gepatih li orang Aceh, gepatih li orang-orang yang tinggal di Aceh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, contoh tak pegah, tak pastikan orang Acehnya beriman. Walau hana lumayang tadi aku menyanggupakan ke masjid hangte. Walau kadang ada kepegat agak berat, tapi yang kepakat ke masjid hangte. Menyanggupakan ke melatah hangte. Walau kadang-kadang pada pegat pun agak berat. Yang itulah salah satu ada segelintir iman pada orang Aceh. Maka pada ayatnya, "Ya ayyuhalladzina amanu," hai urung-urung yang beriman, "innamal khamru," hanya sanya khamar
jangan saja kita artikan berupa minuman. Hanya saja tabuh makna khamar itu kepada minuman. Tetapi jauh daripada itu, makna khamar itu adalah sesuatu yang memabukkan. Apakah dia itu dalam bentuk syairan, dalam bahasa kitab itu dalam bentuk ma'eh, atau di dalam bentuk air, atau di dalam bentuk yang lain. Itu segala sesuatu yang sudah dalam kategori khamar, nyan adalah ruh, segala sesuatu yang sudah memabukkan. Makna memabukkan bukan saja wadelnya ke mabuk. Bisa saja mabuknya secara perlahan-perlahan bisa menghilangkan akal. Bacut-bacut, siuro demi siuro, badan terus berubah, akhlak terus berubah. Itu juga bahagian daripada yang dapat menghilangkan akal. Maka dalam ayatnya Allah nebegah, ya ayyuhalladzina amanu, hai urung-urung yang beriman, innamal khamru, hanya sanya khamar. Amu tunggu sekalian, konsep katanya Islam doa. Memang awal-awal sebelum turunnya ayat ini, khamar itu kepada orang-orang Arab jib ayu anak hitam. Konsep di dalam Islam dengan diturunkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam doa, menyibadah pena perintah, nyenai punya ibadah, pena gayu apa ibadahnya, nyena gayu bubur aja, nyana gayu dak bubur. Itu konsep dalam Islam. Nah, yang kedua dalam bentuk muamalah, bentuk dalam muamalah atau kegiatan hari-hari kita nyu. Puna getam ni, apakah ada larangan di sana? Na getam ni, mereka getam tapi yuk, menyahana getam, puput ayu. Lalu itu terbukti semua adalah setelah bangkitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadisnya dan menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti awai innamal khamru, khamarnya awai juga. Wajib ayu le orang-orang Arab bebas. Namun setelah turunnya ayat, di sanalah Allah melarang untuk meminum khamar. Kemudian wal maisir, dan hanya saja maisir. Ini nepegah maisir. Ini apa makna maisir? Judi. Atau dalam bentuk yang lain, dalam bentuk taruhan kah, belaw lemboy, buino hanya dia tamle. Ika danyo hanaya ini tulis aja. Tiap tak ada boy pula. Tulis aja. Tak wala menyawai-awai nama thom-thom macut. Nama thom macut dia tulis nyai danyo dengku tak damang lang warung, bagah-bagah di tak langki. Bek meri ngang danyo. Ino hana. Bebas aja. Tiap tak ada boy kelung nyo-nyo. Tulis langsung leagen, jok langsung. Itu juga bahagian daripada makna maisir, yaitu judi ya Bu. Ini adalah mendung. Kemudian wal ansabu, dan hanya saja ansab. Ansab adalah berkorban untuk berhala, sebagaimana yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Apakah itu dalam bentuk bahirah yang dikorbankan kepada berhala-berhala? Man menyagedanyo ino adalah kepada suatu kemuliaan yang lain. Lagi kedanyo milu zaman-zaman beroji, tak mekaoi lagi kedanyo kepada pocut di barat, pocut di kino, pocut di baruk, nyan beknali umil. Sebabnya itu dapat membahayakan pribadi kedanyo. Sama tak lagi orang mekaoi, nyo mupulihkah hayana tengah lemputuk tipatu situ batuan. Macam mana Bu? Olehnya nagam kau ilam, hai beli katuh ini lagi kah? Tinggal berdekah kamu kawin, adekah ku menikah, ku putuk luar tuhaduan. Le perkara-perkara yang lain ni, yang ikutnya gemelake kepada selain Allah. Nyanumi kata-kata manhum kini danyang ba abu pun wajib pula. Ilmu halam dia pegah ana wajib pula. Sebab nak pegah mana menyahana pula hikikah ni ada. Kan?
Maka sini tanya mbak abu-abu, ilung mbak bengahnya halu dia pegang. Sebab menteng na, ruk ngauranyo, kaoi yang laginya golonglah. Maka untuk ke depan umi, le ba umi, ya, le than ba umi, ba abu ada lagi nyandi, egonya ada lain, ya, nyo ansopnyo abu, nyo be nali ba gedanyo umi, sebab itu mensyarikatkan Allah. Sebab di dalam surah An-Nisa na napegah oleh Allah menang, wahai Muhammad, apakah engkau tidak melihat kepada orang-orang yang kepadanya diberi bahagian daripada kita, gejuk kita, dia beriman kepada kita, tapi juga dia beriman kepada jib dan tahun. Kepada Allah juga dia beriman, kitab dibaca, Al-Quran dia baca, atau kitab dibatik, tetapi dia juga percaya kepada selain Allah. Menyehanai putili adroi kepada lain, hana yakin lam, mantang ragu-ragu pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah bahagian daripada mensyarikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wal aslamu, aslam. Pemakna aslam mengundi nasi. Menyah kejadian ayatnya zaman berujik urung-urung jahiliyah nasidor urung rayu lah dah pegang. Yang geendram anak panah mandum langgucimnya dah pegang. Ba anak panahnya mutulih, iaitu pauronyo jet long kerja atau hanjit long kerja. Apakah hari ini saya bisa melanjutkan pekerjaan atau tidak? Lalu dia dengan keyakinan aslam tersebut, ino pada genejak berangkat bengah kagejak dua langgucinya, gecok anak panah, ban mutulik, nyo hari ini kita bisa untuk berbuat. Kacok ja, yakin dia dengan anak panah tersebut. Menyesandai mutulik, nyo hanjit ja, maka mereka tidak melanjutkan pekerjaannya. Itu adalah bahagian daripada makna aslam. Nyan adalah dasar ayat makna aslam. Lalu bagaimana kejadian kita nyojino abu tungku umi sekalian. Nah kita nyojino tajak bak tidak urang. Ay abu, ay tengku, cina kalem tian dong jodoh lung kibat. Nyakalah, ngucok lah tikrek purik, li tengku. Kan? Ayo Aceh mandung dengku. Kan? Kecok lah dikrek pulih kedipat-dipat, duit. Mbak duit rupa di hana timang, hana tantun, hana tari. Oh, nyan baik aja kena. Karena apa kan? Wadah kuku hana tari. Nah, yang urang cok urukok. Nah, kecok lah urukok, kagak belah urukok. Oh, nyo ada kata kakedik karut. Ada kata kakedik utunong, ubaru, utimu, ubaran. Kagak rau kaju. Ya, lalu kita percaya dengan yang demikian, maka inan ke makna juga bahagian daripada aslam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, innama nahasar oleh Allah bakut bohnya, namun kejadiannya cukup banyak. Bahagian daripada khamar, maisir, ansab dan aslam adalah rijsum min amali syaitan. Nyan adalah mandum-mandum buat keji bahagian daripada buat syaitan. Abu tungku sekalian, natingan nangabu iban ayat Allah di dalam surat Sad. Pada saat Allah neyu sujud kepada Adam bak iblis. Ken iblis iban ya Allah long neyu sujud bak Adam, long neyu pegat dari apuy, Adam pegat dari tanah. Long lebih mulia darinya, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Maka pada saat itu murka Allah kepada iblis. Lalu Allah mengusirnya dari surga. Dipertempatkanlah yaitu iblis di tempat-tempat yang hina. Iblis bunyi luar biasa kepada Adam pertama sekali. Tapi iblisnya melaki Allah ya Rabbi ya Tuhanku. 40 ribu long jaga di langit, 40 ribu long jaga surga, 40 ribu long kerja di Bumodron ya Allah. Sirtuh 20 ribu iblis berbakti kepada Allah.
Dia tidak terima dengan pengusiran ini. Lalu dia meminta kepada Allah, ya Allah, Nabi, ya Allah, berpanjang umulung ya Allah, sampai roh kiamat be'ilene pemati lu. Tujuannya kupahai untuk lun goda hamba ron dalam berbagai hal. Nya inom layu ronyo aku hanai piu-piu iblisnya. Terus dia menggoda hamba Allah. Apakah itu dalam bentuk ada yang mandum yang dilarang oleh Allah, inan kecelah iblis melalui tenteranya yang disebut dengan nafsu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tapi iblis diistisna. Nasaboh yang diistisna oleh iblis, purna yang diistisna oleh iblis, kecuali ya Allah yang hantik sagalung goda ya Allah, hamba drone yang ikhlas kepada drone ya Allah dalam berbuat ibadah. Bukan ghardul hayatid dunia, bukan karena maksud untuk dunia, tetapi dia beribadah semata-mata mengharap ridha drone ya Allah. Nyanyangan idul goda. Tetapi habun sekalian, walaupun tak pakai rida yang laginya, tak pakai syurban wiraya, tapi panjang janggut yang merupakan itu sunnah Rasulullah. Secara zahiriah kita sebagai orang yang nampak sebagai orang beriman. Namun apabila langat diketanya, nah di sana unsur ria, unsur sum'ah, itu adalah merupakan celah iblis yang sangat besar dan tidak suatu kemenangan kepada iblis untuk itamang dengan yaitu nafsu, ria dan sum'ah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nyawa iblis. Orang silon yang ulun Tuhan muliakan menyangkut dengan khamar. Khamar yang akibat daripada khamarnya yang dipegang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al khamru ummul khaba'is faman syaraba lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Khamar adalah mak daripada dosa. Dia lempur nama. Lempur ada mak nasi mak dosa, yaitu yang disebut dengan khamar. Khamar adalah ummul khaba'is. Khamarnya adalah mak daripada segala dosa. Maka si barang kaso yang sudah pernah, yang sudah dia mencicipi, menikmati daripada sesuatu yang memabukkan, lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Hangga terima oleh Allah Subhanahu wa taala uro salatnya. Tidak diterima salatnya. Maka ditanya yang orang sampai-sampai orang yang sudah meminum khamar dengan sabu-sabu, dengan ganja, ekstasi dan sejenis yang memabukkan yang lain. Nyawa sampai-sampai menggebiduhan saja orangnya, menggebi salim menggebi kepada orangnya, kepada orang-orang yang orangnya sudah yaitu melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasabah kisah nasiro ulama zaman yang nan goknyan ayah bakti uro diojak le salah sidro urung si daripada muridnya. Niyojak kenan hai Abu anak long tengah sakratul maut. Nejak lihat Abu Qudih tulung nepetalkin dia. Geyoyak pintang, geyoyak ucap la ilaha illallah. Lalu berangkatlah niat ke sana. Sesampai ke sana, beberapa kali niat ini untuk mentalkinkan salah seorang muridnya yang hampir sakratul maut ini. Tetap muridnya itu tidak mau mengeluarkan kata-kata kalimat tauhid sampai dia meninggal dunia. Lalu dengan rasa menyesal gurunya ini pulang ke rumah. Lalu setelah itu beliau bermimpi. Dalam mimpinya beliau bertanya kepada muridnya, hai murid, pakan ligatahan tadim ucap kalimat tauhid pada saat leung yuwa.
Apa jawaban murid tersebut? Wahai guru gurelun, lon jib khamar atas perintah stabik. Long jib khamar lang hitun 3. Saya meminum khamar dalam setahun sekali. Tujuannya adalah untuk kesembuhan sakit saya. Ya boleh sakit long. Lang hitun 3 long jib khamar. Hitun 3 ke ubat jib khamar. Lalu itulah penyebab saya tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid, wahai guru. Maka itulah rahasia yang belum bang boleh. Keubat kamu, keubat. Dalam riwayat tersebut. Dalam riwayat yang lain Abu Shammah, anak Sayyidina Umar radhiyallahu. Walaupun yang banyak kenduk ala mana Sayyidina Umar mendak nak gigit khamar. Belum tengok. Baik ke benar? Itu semua yang kejadian Nabi tunggu dalam sejarah demi sejarah. Bahkan sejarah Syekh Bal'am sekalipun. Nyan mandum-mandum baik ni acok yang dibagi mana. Dalam surah Yusuf kalian dipegang oleh Allah tertuzidah. Sungguh nalah kisah-kisah urang awal. Kejadian urang awal ni. Nyo bujir ke iktibar ke kata. Bujir ke pelajaran ke kata. Bekun mana Syekh Bal'am mandang murid ke itihad ku piyah tihad ku mo mereka mana belum tanya jih mandang. Bukan demikian kata-kata orang mukmin. Tapi semua yang kejadian itu hendaklah menjadi iktibar. Contoh kejadian Abu Shammah. Situn le sakit Abu. Wadanya nejak tubik si an nejak. Tiba-tiba mereka Abu Shammah dijebak oleh orang Yahudi. Diundang, hai kenok aja. Sampai ke sana dihidanglah, yaitu berupa minuman. Nijib oleh Abu Shammah dalam keadaan dia sakit nanti turun yang belum normal pulih koknya. Aku makanya naurunkan mana? Abu Shammah mentang anak Sayyidina Umar nak gini. Kejadian dia mun merojih anak Iskandar muda mentang nak kebubuh maksud. Ya, yang demikian. Padahal ayat Allah dalam surah Yusuf kalian pegang. Yang kejadian-kejadian awal hendaklah menjadi contoh, menjadi pelajaran, begitu iktibar. Bahkan sejarah Nabi Adam pun demikian. Nabi Adam mandang merojih naji. Belum tengok. Kelebih. Nyan menyatakan lagi seseorang yang menganggap sepele terhadap sejarah-sejarah tidak dia mengambil iktibar, maka tergolong dia. Sebahagian ulama mengatakan dia kadubit dari Islam. Na'udzubillah. Abu Shammah, dia nejib Abu minumannya ditipe oleh orang Yahudi wadanya setelah